Sendiri. Monggo, monggo maju untuk koreografi di depan panggung Natal. Inilah ciri khas dari 58 Paniak Mulut, pekerja-pekerja romusa yang dikerja pasakan pada zaman Jepang. Saat ini dihadirkan oleh warga lingkungan belakang. Kami warga RW1 lingkungan 80 dengan komandan kita Yosubur yang Monggo akan maju ke barat awal, maju awal berdiri di atas tanah yang merdeka, di bawah langit yang bebas. Namun di balik kebebasan ini ada sejarah gelap yang sering kali terlupakan. Sejarah yang dipenuhi dengan keringat, air mata, dan darah. Bukan hanya di medan pertempuran, tetapi juga di ladang kerja paksa yang kita kenal dengan istilah romusa. Romusa sebuah kata yang mungkin masih asing di telinga generasi muda, tetapi sangat membekas di hati mereka yang hidup pada masa penjajahan Jepang. Ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Mereka digiring dari desa ke desa, diangkut jauh dari rumah, dipaksa bekerja membangun infrastruktur militer, jalan kereta api yang tidak hanya di tanah yang datar, namun juga menjebol menembus gunung sebagai terowongan untuk kepentingan Jepang. Tak sedikit dari mereka yang jatuh sakit, kelaparan, bahkan tewas tanpa pernah kembali ke pangkuan keluarganya. Mereka bukan prajurit di medan perang, tetapi mereka adalah pahlawan tanpa senjata. Mereka bukan nama-nama besar yang tertulis dalam sejarah, tetapi mereka adalah fondasi dari perjuangan kita meraih kemerdekaan. Para romusa ini adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak didapat hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pengorbanan yang tidak terlihat, dengan penderitaan yang tidak terlihat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jasa romusa kita lihat bagaimana yang kita diperlakukan sebagai mesin, bukan manusia. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hingga malam tanpa upah, tanpa makan yang layak, dan tanpa harapan akan pulang ke rumah. Satu atau bulan menghampirinya, mereka meninggalkan anak dan istri dengan satu harapan kecil bahwa suatu hari Indonesia akan bebas dan pengorbanan mereka akan ditendang selamanya. Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus bersatu, bekerja keras dan berjuang agar cita-cita untuk bangsa ini bisa terwujud, bukan hanya dalam meraih kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Buat terowongan. Mari kita jadikan momen ini sebagai peringatan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab besar kita sebagai bangsa. Masuk terowongan bola. Bahwa tidak ada lagi bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan, baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap alam kita. Terakhir, marilah kita selalu ingat pesan dari pejuang kita. Kemerdekaan adalah
merdeka, dirgahayu Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami warga RW 1 lingkungan 80 dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia ke-79. Kita berdiri di atas tanah yang merdeka, di bawah langit yang bebas. Namun di balik kebebasan ini ada sejarah kelam yang sering kali terlupakan. Sejarah yang dipenuhi dengan keringat, air mata, dan darah. Bukan hanya di medan pertempuran, tetapi juga di ladang kerja paksa yang kita kenal dengan istilah Romusa. Romusa, sebuah kata yang mungkin masih asing di telinga generasi muda, tetapi sangat membekas di hati mereka yang hidup pada masa penjajahan Jepang. Ribuan, bahkan jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Mereka digiring dari desa ke desa, diangkut jauh dari rumah, dipaksa bekerja membangun infrastruktur militer, jalan kereta api yang tidak hanya di tanah yang datar, namun juga berjebol menembus gunung sebagai terowongan untuk kepentingan Jepang. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit, kelaparan, bahkan tewas tanpa pernah kembali ke pangkuan keluarganya. Mereka bukan prajurit di medan perang, tetapi mereka adalah pahlawan tanpa senjata. Mereka ngong, beda hari beda promo OVO. Hari satu di sini. Tapi mereka adalah fondasi dari perjuangan kita meraih kemerdekaan. Para Romusa ini adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak didapat hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pengorbanan yang tidak terlihat, dengan penderitaan yang tidak terdengar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa Romusa kita lihat bagaimana rakyat kita diperlakukan sebagai mesin, bukan manusia. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hingga malam, tanpa upah, tanpa makan yang layak, dan tanpa harapan akan pulang ke rumah. Bahkan cambuk atau pukulan menghampirinya. Mereka meninggalkan anak dan istri dengan satu harapan kecil bahwa suatu hari Indonesia akan bebas dan pengorbanan mereka akan dikenang selamanya. Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus bersatu, bekerja keras dan berjuang agar cita-cita luhur bangsa ini bisa terwujud, bukan hanya dalam meraih kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Maka mari kita jadikan momen ini sebagai peringatan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab besar kita sebagai bangsa. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan, baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap alam kita. Dimohon salah satu peserta untuk mewakili 58 untuk menerima trofi dari Bapak Endang Ramil. Sekali lagi, perwakilan satu peserta dari 58 untuk menerima trofi dari Pak Endang Ramil.